Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Kiai Al-Haj Humaidi bin Kiai Al-Haj Abdul Majid, tamu kita yang datang dari Baydha, Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Muhammad Al-Haddar bin Abdullah Al-Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita hormati bersama, pejabat pemerintah yang hadir, PLT Wali Kota Pasuruan Bapak Teno, Ketua Majelis Ulama Kiai Haji Said, Ketua PCNU Pasuruan Agus Ahmad bin Kiai Idris, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti begini ini insya Allah menjadi sabab kita selamat dunia akhirat. Tidak ada cara kita selamat daripada bala Allah kecuali kembali kepada Allah. Man khafal asad haraba minhu wa man khafallah raja'a ilaih. Siapa orang yang takut daripada singa harus lari dari singa, harus menjauh daripada singa. Tapi kalau takut dari Allah, bukan lari dan menjauh dari Allah, tapi kembali kepada Allah. Karena itu nggak usah bingung dengan macam-macam. Bingung semakin nggak tahu arah nantinya. Kembali kepada Allah, nanti Allah akan berikan petunjuk, saudara. Bersilih ganti adab datang kepada kita, sebenarnya Allah ingin mengajak Anda untuk kembali kepadanya. Jangan mengandalkan siapa-siapa kecuali bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Aku akan kirimkan, aku akan rasakan kepada manusia adab-adab yang ringan kok. Ini adab yang ringan yang datang-datang semuanya, saudara. Bukan adab yang besar, bukan seperti kiamat, bukan seperti neraka masih. Kenapa? Supaya mereka kembali lagi ke ajaran Allah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Anda tidak kembali, semakin banyak nanti peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan menjadi gundah bingung. Takut corona, jauh dari masjid. Takut corona, jauh dari majelis ilmu. Takut corona, nggak mau salaman. Takut corona, suudzon kepada semua orang. Jangan bingung. Kembali kepada Allah dan Rasulullah. Aman insyaallah dunia akhirat. Adapun kalau sudah kena wabak, inti dalam istana pun bisa kena wabak, saudara. Inti dalam benteng pun juga kena wabak. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti akan dijemput oleh kematian, sekalipun dalam benteng yang kuat dan menjulang. Mau lari dari mana inti? Nggak akan bisa kalau sudah ditakdir oleh Allah. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kalau sudah arahnya kepada kamu, dokternya aja kena, apalagi yang tidak dokter, saudara. Model majelis seperti begini dikhawatirkan kena corona, diskotiknya tetap buka, barnya tetap buka. Datang ke majelis begini niati supaya selamat dunia akhirat. Karena itu
kalau sholat niati sholat tadi itu untuk supaya sehat dunia, sehat zahir batin. Sedekah supaya jauh daripada penyakit. Pagi-pagi itu sedekah, jangan rokokan. Pagi itu sedekah. Bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Pagi-pagi itu sedekah. Bala itu tidak melangkahi sedekah. Sedekahnya tunggu dohor. Loh, subuh sampai dohor rentan bala nantinya. Sepagi mungkin baru sedekah. Ngerokok dulu ente. Karena itu kembali ke ajaran Nabi ya ikhwani. Kembali. Kumurnya, sunah-sunahnya wudu dilakukan, istinsyak dilakukan. Biar penyebaran virus itu tidak masuk ke anggota badan. Cuci tangan sebelum makan, kan udah diajarkan sama Nabi. Cuci tangan sebelum kamu wudu, udah diajarkan semuanya. Kalau ente istiqomah, sholat duha, udah wudu, cuci tangan ente, istinsyak kumur ente. Kemudian sholat duhur juga begitu kamu lakukan, sholat asar kamu lakukan, maghrib kamu lakukan, insya Allah steril semuanya ente. Kamu nggak kembali kepada Nabi. Sekarang Allah membuktikan siapa yang bisa nanggung segini. Profesornya ada ngeluh sekarang. Ikut sama Rasulullah, ikut sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah aman nanti. Ya, dikasih sedikit penyakit bingung kan semuanya. Lah, gimana supaya nggak bingung? Kembali yang banyak zikir kepada Allah, yang taat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu menjadi tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat yang banyak biar selamat dunia sampai akhirat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uhibbus salata alaik fakam aj'al salawati lak. Ya Rasulullah, aku ini senang salawat kepada kamu, kira-kira berapa banyak aku bersalawat kepada anda dari waktuku? Masyita, yang kamu mau. Akhirnya dia menyatakan ar-rubu', separuh waktuku untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Masyita fa in zitta fa huwa khairul lak. Ya terserah, kalau kamu mau nambahi maka itu lebih baik. Maka dia menyatakan fa nisf ya Rasulullah, kalau begitu separuh ya Rasulullah aku gunakan untuk salawat kepadamu. Masyita fa in zitta fa huwa khairul lak. Lebih baik, lebih bagus. Fathulutsan, 2/3 waktu saya untuk salawat kepadamu. Masyita fa in zitta fa huwa khairul lak. Terserah, mau kamu tambah lebih baik bagi kamu. Akhirnya dia menyatakan idan aj'al kulla salawati lak ya Rasulullah. Kalau begitu semua waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Bagaimana jawaban Nabi? Bagaimana? Idan tukfa hammak wa yughfar dambuk, kata Rasulullah. Kalau kamu bisa melakukan itu, semua kebingungan kamu, kegundahan kamu, kerisauan kamu akan dilindungi oleh Allah, akan dicukupi oleh Allah. Nggak sampai kepikiran ente, nggak sampai bingung kamu, dan lebih daripada itu diampuni dosa kamu. Sholawat ente, buka medsos terus tambah bingung ente. Sholawat sama Nabi, baca Qurannya lagi, ente nggak baca Quran nyanyi, ya tambah rame korononya. Nah karena itu saudara, ini adalah sejenis ta'un. Ini sejenis ta'un. Ta'un itu satu penyakit wabak yang datang yang bisa menyebabkan mati massal. Dan ini bukan hal yang baru. Dulu juga banyak. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ta'un, innahu kana adzaban yab'athuhu Allah ala man yasha wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Faman falaysa min abdin yusibuhu ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran illa kataballahu lahu ajra syahid. Nabi ketika ditanya tentang penyakit ta'un,
Nabi menjawab, ini adalah azab yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk dicelakakan, dihancurkan. Cuma ada juga orang beriman yang kena, tapi itu bukan azab, rahmat bagi dia. Kenapa? Tidak ada seorang mukmin yang kena penyakit taun, dia sabar tidak sampai keluar dari negerinya sehingga tersebar kemana-mana, sabar mengharap pahala dari Allah, kecuali akan dicatat bagi dia mati syahid. Gak usah ente takut, tetap pergi ke masjid. Kalaupun kena mati syahid ente, daripada ente mati di kamar nggak ketahuan sampai 4 hari. Nggak usah bingung, umat Islam nggak usah bingung. Perempuan pakai masker nggak ada masalah, niati aja nutup aurat kan lebih enak jadinya, dapat pahala jadinya. Karena itu jangan kamu menghina orang yang pakai cadar gledek kon tutupi wajahmu lagi. Gara-gara kurang ajar kon sama orang-orang baik itu. Karena itu jangan Anda buat main-main ajaran agama ini, saudara. Jangan dibuat main-main. Kalau Anda mau serius, percaya dengan Nabi, percaya dengan ajaran Allah, bukan hanya mengakaikan logika tapi dengan iman. Dengarkan Nabi SAW bersabda dalam riwayat Hakim, Nabi bersabda, idza kathura zina kathural qatlu wa waqa'at ta'un. Kata Nabi, jika banyak perzinaan maka akan banyak terjadi pembunuhan dan akan banyak terjadi ta'un, penyakit yang menyebar kemana-mana dan menyebabkan kematian massal. Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi juga bersabda, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linuha illa ba'athallahu alaihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Jika terjadi fahisyah, perbuatan zina, perbuatan liwat, homo, perbuatan lesbian, semuanya itu fahisyah, dan terang-terangan itu dilakukan, nggak ada hukum yang menjerat, nggak ada hukum yang menjerat, terang-terangan mereka melakukan, pelacur-pelacur bebas, banci-banci bebas. Tidak terjadi pada satu kaum itu semuanya dan terang-terangan mereka melakukan, kecuali Allah akan kirim kepada mereka ta'un, penyakit yang menyebar dan menyebabkan kematian massal, dan penyakit-penyakit yang belum terjadi pada umat yang sebelumnya. Model-model penyakit ini. Kalau Anda mau percaya dengan Nabi, berantas itu perzinaan. Secepat kilat insya Allah, Allah jadikan akan aman negeri ini semuanya. Inggiri masjid zino di Jarno. Saya bukan tidak setuju kalau pemerintah itu membuat peraturan kawin itu harus resmi. Bagus. Karena supaya tidak terjadi kawin kontrak misalnya atau yang lainnya. Baik, tapi harus adil dong. Perzinaan juga dibuat payung hukum untuk dijerat. Saya mau tanya, ada orang punya sepeda motor tapi nggak punya surat, Mas, diproses bisa kena hukum. Lah kalau misalnya nyolong sepeda motor, ya lebih berat payung hukumnya, hukumnya lebih berat. Ini nikah, cuma nggak ada surat, tangkep, suruh buat surat, kan begitu seharusnya. Yang nggak punya surat, hubungan seks bebas, nggak ditangkep di piring, nggak adil ente buat. Ya terjadilah perzinaan ada di mana-mana. Ini DPR harus denger nih, nggak adil ente. Kok diem ente? Buat payung hukum. Terjadi perzinaan karena kamu tidak membuat payung hukum. Inilah kamu diingatkan sama Allah. Kon terus no. Alhamdulillah, kalau keluar ente kena gimana? Kalau diri kamu kena bagaimana? Karena kamu yang menyebabkan perzinaan itu terjadi ada di mana-mana. Pikir baik-baik. Karena itu jangan hanya logika. Kamu undang
profesor, dokter, mampukah itu semuanya? Enggak mampu. Panggil ulama, gimana caranya? Berantas itu berzinaan, lakukan, yakin insya Allah selamat negeri ini, selamat negeri ini. Karena itu udahlah, jangan terlalu bingung, kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Keberuntungan dunia sampai akhirat, selamat dunia sampai akhirat, sehat dunia sampai akhirat. Berkat Nabi Muhammad insya Allah kita semuanya menjadi orang yang selamat insya Allah dunia akhirat, dilindungi segala yang merugikan kita. Yang lebih berbahaya bukan corona tapi akhlak saudara yang rusak, yang bejat. Yang lebih berbahaya adalah kebodohan terhadap ilmu agama. Yang lebih berbahaya adalah mati su'ul khatimah. Yang lebih berbahaya adalah azab kubur. Yang lebih berbahaya masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada itu semuanya, amin Allahumma amin. Sekali lagi umat Islam nggak usah bingung, tetap seperti biasa. Jangan nanti gara-gara corona nggak ada yang sholat Jumat, jangan nanti